Balik lagi nih bareng kami di acara Ruang Hijau. Nah, kali ini kita bakal ngebahas lagi nih seputar petualangan di alam. Nah, kali ini juga kita bakal kedatangan bintang tamu nih. Dia seorang pendaki gunung profesional yang bernama Arif Pangestu Gumilang atau sering dipanggil Bang PG. Bang, Mas Bang. Jadi, Ya, duduk aja Bang. Gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Bang PG. Iya. gimana tuh? Kita mau minum apa nih? Mumpung cuacanya dingin. Kopi boleh sih, kopi kayaknya asik deh kopi. Enggak, gua ada penawaran sih, ada air putih, ada susu jahe, Sujaya ada? ada Boleh, susu, susu jahe. ada susu Susu jahe, jahe. susu coklat. Sujaya. Tapi adanya kopi, Enggak Maksudnya gimana Ini nih? gimana ada sih kopi maksudnya? hitam. Enggak, lo ada masalah apa? Gitu ya. Oke, susu jahe ya. Sujaya ada nggak sujaya? Nah, sujaya nih, boleh nih. Susu jahe, lu mau apa? Gue mau energen, ada Energen. energen. Oke, ada. Woi. Nyalain bang komornya bang. Oh jadi gitu. Iya. Nah di sini bintang tamu harus bantuin kita juga. Ya, siap. Nah sembari kita masak-masakan nih, kita tanya-tanya juga nih bang PG. Boleh silakan. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih bang PG, gimana sih rasanya mau diundang atau bisa diundang di acara Ruang Hijau kita nih? Wah, gimana ya? Seneng sih gua sebagai bintang tamu ya, yang dimana tuh temanya itu tentang alam. Kan kayak ya gue sendiri juga suka kan soal alam Suka gitu gua? kan. Iya, gua. Ih, Oh, enggak gitu oke. dong. Gue sendiri nih. Suka Gua alam, sendiri ya oke. suka alam, suka naik gunung juga gitu kan. Jadi gua seneng aja gitu. Ada yang pengen tahu atau berbagi kisah selama di alam, selama pendakian itu kayak Oke. gimana. Terus juga bang PG nih, gue ada beberapa pertanyaan lagi. Bang, gimana sih caranya buat nyiapin diri ketika kita mau naik gunung? Nyiapin diri. Kalau buat nyiapin diri itu ya, kita lihat dulu nih apa yang mau kita hadapin. Semisal kita mau naik gunung yang paling dekat lah ya, yang Ya. paling dekat atau biasanya yang paling rekomendasi Oke. buat pemula. Ini buat pemula ya, buat pemula. Iya. Oke. Itu kalau menurut pribadi gue sendiri itu Gunung Gede termasuk salah satu rekomendasi. Oh, Gede Pangrango yang di Iya. Bogor ya? Kenapa gue bisa bilang itu sebagai salah satu rekomendasi? Karena pertama kalau dihitung dari konsumsi, Bahan bakar. iya nggak beda Oke. dong. Konsumsi makanan itu bisa lebih sedikit. Karena jarak tempuhnya nggak terlalu jauh Iya, juga. jarak tempuh. Terus yang kedua transportasi. Transportasi itu kita bisa ditempuh naik motor, naik mobil. Jadi nggak terlalu ngabisin budget Iya. kayak gitu. Yang kedua, simaksinya terbilang murah. Oke, si maksinya. Ya, terbilang murah dan juga mungkin kalau ketinggiannya lumayan tinggi ya. Dia di 2895 mdpl. Jadi menurut gue itu salah satu rekomendasi yang paling gampang dijangkau atau ditempuh oleh para pemula yang mau atau yang baru mau naik gunung. Seperti itu. Oke, buat Bang PG nih. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, gue sedikit penasaran aja sih, kenapa lu kan kayak termasuk remaja juga kan? Iya, Masih benar. remaja, Iya, benar, bapak-bapak. Iya benar. Nah, gue ada pertanyaan, kenapa lu memfavoritkan alam itu menjadi tempat favorit bagi diri lu sendiri? Oke, kalau buat diri gue sendiri itu kenapa ya? Karena gini, kita tuh udah sering banget di kota, iya nggak sih? Iya, Lihat benar. kemacetan, segala Bosan. macam, bosan. Ya Udaranya kan? juga Polusi, Iya. ya gitu. Nah, kalau kita ke gunung itu tuh kita ngeliat yang hijau-hijau, daun, rumput, ya kan, seger ya masa segar ya. banget itu. Ini kayak ini hijau. Nah, ini hijau gelap sih, Hijau, iya, iya. hijau gelap. Coklat. Hijau, hijau. Yaudah. Gimana sih hijau ini? Iya, Ini hijau. kali yang coklat. Ya. Coklat Oke, buat banget teman-teman itu. sedikit pemberitahuan, kulitnya Bang PG ini coklat ya. Masa naik gunung Enggak juga. Emang dari kecil aja. berdiri di Udah puncak. coklat? Iya. Oke, dari kecil udah coklat ya. Terus kayak buat menenangkan diri itu kayak lebih tenang sih menurut gua. Karena posisinya tuh kita ngedengerin apa ya? Suara-suara alam kayak kalau kita ke Curug nih, kita main ke Curug, Aha. kita dengerin suara sungai. Oh, suara air lah iya, intinya ya. suara air, suara terjun segala macam. Terus juga napas kita tuh lebih ngeplong. Oke, Iya, lebih ngeplong ya. Karena Lalu- udaranya tadi kan. karena Bener udaranya banget. tadi. Terus juga pemandangannya itu tuh bukan yang lalu lalang motor, mobil, bis.
Ya nggak mungkin juga dong bis tiba-tiba di Gunung Gede Iya Pangrango. bener kan? Bener ya? Itu iya agak, itu agak susah sih. Iya bener kan? Jadi ya yang kita lihat tuh semuanya itu tentang keindahan sebenarnya. Mungkin ada referensi lain kayak dari teman-teman juga yang emang suka alam tapi lebih ke pantai Iya, kayak gitu oke. kan. Beda-beda. Alam-alam mencakupnya agak luas sih. Beda-beda. Nah, kalau gue kan emang senangnya karena ke gunung, terus juga perjalanannya, trekkingnya itu naik gunung itu salah satu olahraga yang ekstrim. Oke. Karena karena jalan jauh. nah perjalanannya juga kan kita nggak tahu nih, maksudnya kayak teman-teman yang lainnya juga nggak tahu nih mau naik gunung yang mana, terus juga nyari info dulu kan, Iya. otomatis dong. Jalur-jalur. Iya, jalur-jalurnya, trek-treknya itu kayak gimana, terus pos-posnya ada berapa, hewan-hewannya ada apa aja di sana, seperti itu. Kita juga naik gunung itu atau kayak trekking-trekking kayak gini, itu kita cari ilmu juga, Oke. gitu. Iya bang, aku mau nanya nih. Iya. Pas soal tadi kan harus ada kita tahu info-info tentang pos. Tuh, Iya. Cara nyari tahunya gimana? Di apa namanya wisata-wisata alam kayak gini tuh biasanya ada pos pembayaran atau pos maksi. Nah di situ tuh biasanya ada yang jaganya atau biasa disebut apa ya kalau kayak gitu ya, ranger atau ya, apa gitu Ranger, ya. ya, Iya. benar, Ranger. Nah itu tuh dia biasanya Tapi ngebriefing. bukan Power Ranger. Bukan Power Ranger. Ranger. Kalau iya Ranger. Berubah gini. Bukan dia nggak bisa Berarti berubah. mainnya gini. Itu Ultraman dong. Itu beda lagi. Oke. Jadi itu dari ranger itu nanti kita sebelum pendakian atau sebelum trekking itu kita di briefing. Oke, di briefing di bawah pasti. Iya, pasti di briefing kayak ini ketinggiannya berapa, terus estimasi waktu perjalanannya berapa kalau kita dari sini, terus ditanya fisiknya udah siap atau belum. Seperti itu. Nah, kalau emang jalurnya yang terbilang ekstrim banget, itu biasanya dicek surat kesehatan. Oh, harus ada surat kesehatan juga. Harus wajib. Ngeceknya di rumah sakit. Enggak, biasanya di sana tersedia. Oh. Jadi kayak sebelum kita naik itu kita daftar, sehabis daftar itu baru kita dapat surat kesehatan. Oh. Seperti itu. Oke, Mas BG. Gue mau nanya lagi sih seputar. Ini agak mundur lagi ya. Ya, boleh. Kalau kita semuanya mau naik ke gunung gitu kan, apa aja sih yang harus kita siapin alat-alatnya gitu buat menghadapi situasi di atas nanti? Oke, kalau buat alat-alat ya, itu menurut gua kedua. Oke, kedua. Yang paling pertama itu fisik dulu. Fisik. Kayak tadi yang pertama Iya, dibilang ya, yang fisik Oke. dulu. Fisik oke, baru alat-alat. Oke. Nah, kenapa gue bilang fisik dulu? Pertama, jalanannya udah pasti terjal. Udah pasti banget itu. Yang entah itu dia jalurnya batu, tanah, akar, kan kita nggak tahu. Belum tentu kadang-kadang kalau hujan ya Nah, licin. itu kayak Oke. begitu. Ya Terus pasti juga, nanjak juga kan? ya pasti Udah nanjak naik. juga Oh, ya, kan main nanjak. di kota aja, Bang. Ya. Nanjak turun, iya, nanjak turun segala macem kayak begitu. Tapi Nah, alatnya apa sih yang perlu disiapin itu? yang paling penting ya, yang paling pertama itu tenda sih. Oh, buat tidur Ya, pastinya. kalau mau menginap, kalau mau nginap itu tenda. Tenda juga harus yang benar-benar proper. Proper itu gimana? Kayak yang double layer. Oke, Kalau udah ketinggian di 1500 lebih, itu biasanya curah hujannya lebih banyak. lebih lebat. Iya, lah ya. karena juga kan Indonesia ini iklimnya yang hujan tropis gitu kan dia, ya kan? Ya. Terus juga ini udah lagi mulai hujan nih. Buat teman-teman nih, ngomong-ngomong kita syutingnya sembari hujan-hujanan. Ya, Jadi kabut lah ini kabut ya, turun iya, kabut, gitu seperti itu. Makanya kita bikin yang hangat-hangat. Iya, Oke, lanjut. Terus juga yang kedua itu baju. Pakaian. Pakaian. Yang dimana tuh pakaiannya tuh quick dry Apa atau tuh? cepat kering. Contohnya Gitu. kayak ini quick dry juga. Enggak, kalau ini bukan quick dry, kalau ini waterproof. Oh. Ya. Kayak cat tembok ya. Iya, benar, waterproof. Iya, Nah, brand kalau yang apa namanya yang quick dry itu kalau kita keringetan atau kalau kita kehujanan, itu dijemur dia Bisa nggak langsung kering gitu. Walaupun keadaannya di situasi Lembab. lingkungannya yang lembab kayak gitu atau kabutnya turun, tetap masih bisa dipakai. Seperti itu. Terus yang ketiga, sepatu. Oh, oke, Sepatu yang paling Harus penting. pakai sepatu. Sebenarnya nggak harus, tapi kita lihat trekkingnya. Kita mau naik kemana dulu? Seperti Everest. itu. Wah, itu bukan sepatu lagi sih kalau kayak gitu. Everest. Sepatunya juga udah beda kan Kayak kalau kalau kayak naik ke gitu. sana pulang nama doang. Iya. Udah beda kan kalau kayak gitu. Udah menurut gue sih itu. Oh iya, yang paling penting juga itu adalah sleeping bag atau penghangat di dalam tenda. Tapi kalau bawa pasangan, apa masih perlu sleeping bag lagi? perlu dong. Oke. Nggak mungkin dong satu sleeping bag berdua. Bag Nggak yang mungkin. ada. Ya itu kan. Kan satu sleeping bag motor cuma satu nih. Ah, iya, Ya kan? benar. Ya gitu aja yang sleeping bag, matras, trekking pole kalau perlu. Kalau trekking pole itu opsional.
Ya buat pegangan. Buat aja. pegangan aja. Kalau treknya tanah, konturnya tanah, segala macem. Kayak gitu aja sih kalau menurut gua. Terus juga kalau buat masak-masak ya kompor, gas atau teko nesting segala macem. Oke. Seperti itu. Kalau Bang BG punya tips nggak nih buat milih perlengkapan yang sesuai, yang cocok lah, yang bagus? Kalau tips balik lagi kayak yang tadi gue bilang, pertama baju pakaian itu yang quick dry. Harus itu. Harus yang quick dry. Karena kita nggak tahu nih kapan turun kabut. Di briefing pun nanti di di pos Simaksi itu kita nggak dikasih tahu kapan turun hujan. Ya namanya cuaca kan ya. Nggak ada yang tahu kan, entah itu kabut atau segala macem. Nah, baju quick dry itu harus menurut gua karena itu bakal kita pakai lagi saat pendakian. Jadi nggak kita pakai tidur gitu. Terus tenda juga yang double layer, karena kalau yang satu layer itu kalau kena hujan udah pasti masuk ke dalam. Terus Iya. juga dingin. Nah, seperti itu. Terus tadi kan Bang BG bilang harus wajib pakai sepatu lah ya, karena jalannya terjal. Nah itu boleh pakai sepatu futsal nggak? Nggak boleh, maksudnya sepatu yang emang yang dihususkan ya, yang diperuntukkan untuk alam. Enggak, gitu. takutnya kenapa mendaki itu harus pakai sepatu khusus? Takutnya kalau pakai sepatu futsal contohnya kan. Nanti ngeliat batu malah langsung ditendang. Iya, benar juga. Jangan. Benar. Jadi kita harus pakai sepatu yang khusus. Iya, ada sugesti di bola nih, tendang. Tendang aja kan. Iya. Ntar Seperti itu. nggak jadi sampai atas malah nyampe rumah sakit Nah, gimana? berabe itu kalau kayak gitu, beda urusan. Seperti itu kalau buat pakaian-pakaian atau alat-alat yang lainnya yang khusus ya buat alam-alam kayak gini gitu. Aku mau nanya soal hal yang nggak diperbolehkan dalam pendakian. Atau gini maksudnya itu hal yang Tantangan. tidak boleh dilakukan ketika kita di alam. Sebenarnya bukan kalau di alam sendiri itu ya alam masing-masing ya, maksudnya kayak Alam baru pun. itu udah beda alam, itu udah beda alam. Maksudnya di setiap tempat atau di setiap gunung itu punya sekitar panas. Saya begitu kok ada panas. Iya. Saya nggak dingin kok. Ya, Kita makin aus loh. Lepas. Jangan. Jangan lepas dia, lepas dikit. Ya cukup mas, jangan banyak-banyak. Apa namanya, kalau buat tantangan sebenarnya pantangan itu dari warga lokal sekitar ya. Kalau buat tantangan Berarti kayak tergantung tempatnya juga ya. kalau buat pantangan, tapi kalau yang tidak diperbolehkan itu ya sewajarnya manusia aja, kayak kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Atau bisa dibilang sampahnya bawa turun aja. Gitu. Kalau buat pantangannya itu sendiri ya itu sebenarnya dari warga lokalnya masing-masing sih. Oke, mungkin contoh kayak setahu gua nih kayak di Gunung Gede Pangrango itu jangan bawa daging mentah. Iya. Kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Soalnya bakalan mancing hewan buas. Ya, kayak gitu. terus aku mau nanya juga nih pengalaman Bang PG. Kan udah berpengalaman banget nih. Udah pernah naik gunung mana aja nih? Oh, kalau buat naik gunungnya gue baru 4 kali sebenarnya sih ya. Baru 4 kali baru. Ya, itu masih dihitung masih baru lah kalau 4 kali itu ya. Mas tumpah mas energinya. Ya. Oh nggak ngeliat mas sayang. Ya udah. Boleh enak banget. Nah, kalau buat pertama kalinya gue naik gunung itu ke Gunung Lau. Oke. Ke Gunung Lau. Lalu tuh di mana? Di Jawa Tengah. Oh, Untuk tingginya berapa mdpl? 3.265 mdpl. Oke, lumayan tinggi ya. Lumayan. Terus habis dari Lau? Habis dari Lau langsung ke Gunung Gede Pangrango. Oke, sambil minum mas, iya, biar nggak boleh. dingin kita mas. Makasih ya. Diminum nih. ya. Enggak, buat mandi juga nggak apa-apa. Jangan dong. Mau Ntar saya disemutin dong. Bisa juga. Enak banget. Wah, Enak Masya Allah. panas. Enak banget. Nah, Yang kedua itu Gede Pangrango. Yang ketiga Tingginya di 2000 berapa tadi ya? 2865 kalau nggak salah. kayak 28 sampai 29 lah Iya, kurang lebih ya. kurang lebih segitu. Terus lanjut yang ketiganya itu Gunung Ciremai. Cermai berapa tuh tingginya? Wah, Ciremai lupa lagi tuh tingginya. Oke, untuk tinggi Pokoknya- ketinggian Gunung Cermai bisa langsung. Iya, bisa langsung dicari. Oke, bawah nanti. di bawah. Itu Gunung Ciremai termasuk atap Jawa Barat ya dia. Gunung tertinggi di Kirain Jawa Barat. atap rumah. Enggak, genteng dong. Iya. Beda dong. Saya jadi genteng itu. Terus yang ketiganya lagi Gunung Gede lagi. Keempat dong. Iya keempat. Yang Gunung Gede 2 kali. Iya, Gunung Gede 2 kali. Gede-gede dong jadi ya. Gede-gede bener ya. Di Gunung Gedenya 2 kali. Gitu ya. Yang tadi kayak gue bilang aja.
Karena Gunung Gede itu yang paling gampang dijangkau. Nah, iya. Terus juga waktu tempuhnya tuh nggak terlalu lama, bisa beberapa hari. Iya, doang. benar banget. Terus kan tadi udah cerita nih, udah 4 kali naik gunung. Iya. Ada tips nggak sih buat kalau kita saat mendaki ini ada situasi darurat tuh, cara menghadapinya gimana? Mungkin kayak gue kasih contoh deh situasi darurat, mungkin kayak kita sendiri ataupun teman kita sendiri kayak kesleo lah, udah nggak bisa jalan lagi, atau kedinginan, apa sih bahasanya kalau kedinginan? Kalau di gunung itu hipo. Kena hipo. Saya ini berarti saya menggigil. Enggak, belum. Itu belum termasuk. Itu tipsnya untuk cara menghadapi hal tersebut gimana sih, Mas? Nah, kita tuh di pendakian kayak gitu diwajibkan membawa first aid kit. Apa tuh? Atau bisa dibilang tuh apa ya? P3K. P3K, ya benar. Nah, di dalam P3K itu ada yang namanya aluminium foil. Yang buat gue. Enggak, beda dong. Itu lebih tipis. Oke. Ah, beda. Dia tuh modelannya tuh seperti apa ya? Seperti mati lampu. Yes, saya. Itu tuh pokoknya agak gede, jadi tuh dia bisa nyeliputin badan. Dan itu tuh bisa menghalang dingin. Itu Ya, buat tapi nggak- hipo ya. Tapi nggak cuma dilapisin itu aja, otomatis kayak kita bakal dilapisin sleeping bag, Terus mungkin dibikinin kopi, air ya hangat. bener kayak gitu. Terus juga ini biasanya yang disalahgunakan oleh pendaki-pendaki nih. Ada juga kabar-kabar buruk yang dimana tuh kalau hipo itu bersentuhan skin to skin. Nah, tapi ada berita juga skin to skin itu antara lelaki dan wanita, padahal seharusnya nggak kayak gitu. Oke. Skin to skin itu ya kulit ke kulit tapi sesuai gender, seperti itu. Menghindari hal-hal yang Hal negatif yang tidak diinginkan. Oke, Mas, mungkin kalau hal yang mamanya nih udah nggak bisa kita atasi sendiri nih, apakah kita bisa minta pertolongan ke siapa atau gimana gitu? Nah, gini, kalau di gunung itu sekarang udah enak ya, karena di atas itu udah ada yang namanya shelter. Oke, Shelter buat pertolongan pertama, yang dimana tuh di situ disediain HT, itu langsung sinyalnya kehubung ke ranger di pos. Nah, jadi pertolongan pertama itu kita masukin ke dalam shelter. Shelter tuh dari diselimutin sama aluminium foil yang tadi gue bilang. Oke. Gitu. Kalau udah nggak bisa, baru kita calling ke ke pos bawah ke ranger. Oh, yang gini-gini tadi ya? Beda. Ultraman. Itu Ultraman. Seperti itu ya. Jadi dari pertolongan pertama tadi, kalau emang udah nggak bisa banget, udah benar-benar mendekati hipotermia yang tinggi ya, yang tinggi, itu langsung hubungi ke ranger, nanti rangernya naik ke atas. Nah, Seperti pokoknya itu. kalau kita udah nggak bisa menghadapinya sendiri, kita bisa minta tolong ke rangernya. Siap, benar banget. Nah, Mas, gua mau nanya lagi nih. Iya, boleh tuh. Lu pernah nggak sih mengalami kejadian mistis gitu di gunung ataupun ketemu hewan-hewan buas lah, kan gunung itu kan masih hutan banget Iya, kan, masih banyak banget hewan buasnya. Iya. Pernah nggak sih Asli lah. mengalami? Kalau buat pengalaman gue sendiri, buat mistis ya, itu sebenarnya cuma suges. Kalau gue Oke. pikir ya, karena posisinya gini deh, kita dari bawah nih, dari ketinggian yang gak tinggi, maksudnya dari rendah banget, terus kita ketemu cuaca yang benar-benar tinggi, yang dimana tuh dinginnya melebihi kota, ya kan, otomatis badan kaget dong. Ya. Nah, di situ dada gue sesek. Dan mungkin Gitu. kalau untuk mistis itu bisa jadi dari pikiran kita Iya, juga. dari suges Oke, sendiri siap. ya, dari suges sendiri. Jadi yang Contoh kayak ngeliat pohon kena sinar doang dikira pocong. nah kayak begitu. Iya benar. Kayak suara-suara apa namanya? Resek-resek, Kayu apa. enggak? Kayu yang bersentuhan tuh. Kan Oh, suaranya oke, gitu Iya, kan. Nah, itu iya. kayak suara. Padahal itu suara kayu gitu. Yang Itu penting jaga pola ya pikir kita. jaga-jaga pikiran aja seperti itu. Oke. Terus kalau buat hewan buas itu bukan pengalaman gue sendiri ya, tapi pengalaman pendaki yang bareng gua. Yang bareng jadi gua, kayak pendaki pernah lain. diceritain. Pendaki Oke. lain. Dia bareng sama gua tapi dia sampainya lama dan dia ketemu katanya mah harimau. Dan juga kan di Gunung Gede ini ada emang habitatnya harimau. Iya, masih ada, Masih makanya ada. dari bawah pun kita dipesenin kalau di Gede Panggang itu Jangan bawa daging mentah. Nah, seperti itu. Nah, buat Mas PG lagi nih. Kan kalau hal mistis sama ketemu hewan buas tadi udah diceritain nih. Iya. Gue mau nanya lagi. Aha. Pernah nggak sih mengalami hal yang berkesan gitu yang kayak wah itu kayak lucu lah, entah seru, kayak pokoknya selalu teringat terus gitu. Kalau buat berkesan ya, buat berkesan itu gue pendakian pertama sih paling berkesan. Kenapa tuh, Mas? Karena Pertama gini, iya pertama kali. Karena gini, ada dua kemungkinan orang bakal balik ke gunung itu. Iya. Balik lagi ke gunung ada dua kemungkinan. Pertama, teman yang baik. Mhm. Yang kedua, cuaca yang bagus. Iya. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak dapet cuaca yang bagus, minimal teman kita tuh baik semua. Iya, gua sedikit mengasih tahu emang kalau kita di gunung tuh kayak rasanya saudara semua kalau kita ketemu di jalan. Hati-hati ya Mas, apa awas Iya, hati-hati di atas jadi saling licin, sapa apa-apa seperti gitu. itu. Terus juga kalau dalam tim itu kan yang namanya
nggak boleh ada keegoisan Ya. gitu. benar, Nah itu pengalaman gue paling berkesan tuh ke Gunung Lawu paling pertama. Yang paling lucunya itu ke Ciremai. Kenapa tuh lucunya Mas? Karena gue berdua dari Bekasi, terus ketemu lagi pendaki orang Garut nih. Dia juga dari Garut ke Ciremai, dan dia jadi satu pendakian sama gue, jadi 4 orang. Ya. Empat-empatnya ini belum pernah ada yang ke Ciremai. Itu buta map lah ya. Nah itu. Masih buta map. Dan terus gue kan naik jam 11 nih, jam 11 siang nih ya, jam 11 siang. siang. Nyampe di pos terakhir itu jam 12 malam. 12 malam. Ya, Tapi untuk Gunung Ciremai itu ada berapa pos Mas? kalau pos yang gue naikin jalurnya kan beda-beda ya, Iya, ada iya. beberapa jalur. Nah, gue naikin itu jalur baru yang namanya Sadarehe. Oke. Dia ada pos, ada 8 pos. Nah, Oke. pos ke-8 ini bisa dibilang sebenarnya bisa camp, cuman kondisi fisik tuh harus kuat. Kenapa? Karena Treknya itu loh. Hmm. Nah, dari situ tuh itu pengalaman lucu banget karena gue kan naik sama kakak kelas gue kan. Gue belum Iya. pernah ngelihat dia bener-bener capek, dan di situ dia bener-bener capek sampai meler. Itu lucu banget sumpah. Mele. Sampai Karena meler. dingin. Iya, sampai bener-bener capek karena ya posisi kita udah malam dong. Iya. Udah ke distract segala macam, ya kan? Ah. Entah itu yang kata kita kesasar atau segala macam, padahal emang itu treknya. Iya. Gitu. Jadi kalau buat buat gue sendiri itu yang paling lucu, yang paling berkesan itu pendakian pertama, karena dari pendakian pertama gue bisa naik gunung-gunung selanjutnya. Gitu. Kalau yang terakhir nih, Hmm. tips buat pendaki pemula. Kayak aku mungkin Penasaran. ya, Ah. pengen tahu lah. Kalau tipsnya itu ya yang pertama tuh jaga kesehatan dulu. Kalau Berarti siapin diri. siapin Fisik. diri, fisik, mental itu harus kuat. Fisik tuh harus kuat banget apa Harus kuat, aja? kuat banget, kuat banget, Banget. kuat banget. Banget 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 apa banget aja? banget tuh. Wah, Oke, gitu. harus kuat banget. Harus kuat banget. Oke. Gitu. Terus kalau buat udah di atasnya ya terus kalau buat keduanya itu ya equipment tuh penting. Oh, alat juga Iya, penting. alat juga penting. Ya gitu aja sih tipsnya sih, paling gampang lah ya, paling simpel. Sama ini harus sabar. Ya. Kita di gunung latih kesabaran. Nah, oh iya, satu lagi, cari teman yang baik. Karena di gunung kalian bakal Ngelihat melihat sisi buruknya teman-teman kalian bukan sisi sendiri. buruk, sisi aslinya Iya, dari sisi teman aslinya. kalian. Iya, benar, sisi aslinya. Kalau kalian penasaran teman kalian itu beneran teman atau tidak, Ajak naik gunung. ke gunung. Ajak ke gunung. Kalau yang mau sendiri gimana? Ya cobain sendiri. Ya, cobain sendiri, dia ngeliat sisinya sendiri gitu. Entah itu dia yang gampang capek, kan gampang emosian, gak sabar, segala Ah. macam. Soalnya di Seperti gunung itu itu. banyak banget cerita. Itu alasan gua kenapa gue cinta banget sama gunung. Bukan cinta banget ya, suka lah. Cinta belum, tapi suka. Obsesi banget. Iya, terobsesi. Oh, suka cinta. Oke. Iya. Suka cinta. Ngomongin cinta nih. Oh, Enggak, enggak, udah udah kepanjangan, kepanjangan. Ngomongin cinta. Nah, buat Mas PG nih, Ya. sebelumnya makasih udah mau datang ke Sama-sama. Ruang Hijau, udah Sama-sama. mau sharing-sharing nih ke teman-teman sobat-sobat Ruang hijau. Sobat-sobat petualang. sobat-sobat petualang udah mau sharing-sharing. Oke. Makasih Mas. Ya, sama-sama. Makasih banget. Sehat, Boleh sehat. ajak saya mas? Oh, siap. Bisa Langsung deh. ke Everest? Enggak juga. Itu budgetnya gede. Nah, buat sobat petualang nih, terus saksikan episode-episode dari Ruang Hijau karena kita bakalan terus nayangin nih. Kita bakalan share-share ilmu juga. Dan kita juga bakal share pengalaman langsung dari pendaki atau dari bintang tamu kita yang berkompeten. Dan stay positif. Stay awesome. Bye-bye. Bye.